Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Novian Tristuadi, NIM 150. Kali ini saya akan mempresentasikan fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic. Data inputnya ada jumlah sampel data 120 responden, variabel dependennya produksi jagung dalam kuintal, variabel independennya ada benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat. Hasil tabulasi data Microsoft Excel. Berikut adalah datanya. Nilai LR tesnya H0 sama dengan di lapang tidak ada kasus infisiensi, H1 sama dengan di lapang terdapat kasus infisiensi. Ketika nilai LR ditemukan 1,99 dan with number of restriksinya 1 serta taraf kesalahan 10%, maka dapat ditemukan nilai kode PAM sebesar 1,64, berarti menunjukkan bahwa nilai LR lebih besar dari nilai kode PAM. Artinya bahwa dalam analisis ini adalah model ini terdapat di dalam data ada kasus tersebut terdapat kasus infisiensi atau H1 diterima. Nilai gamma T hitungnya 0,3450568 plus 01 3,45. T tabel sama dengan T INV kali 0,1,116 jadi 1,6581 dengan alfa 10%. T hitnya lebih besar dari T tabel 7,11%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi disebabkan karena 7,11%, disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 92,89% disebabkan karena adanya risiko. Catatan alfa yang dipakai sebagai dasar penelitian 10% atau 0,1. Yang keempat, X1 benih. T rasio 3,35 kurang dari T tabel 1,6581 tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak terpengaruh terhadap produksi atau input X1. Atau benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Yang kelima ada X2 tenaga kerja. T rasio 0,25 min 0,55 kurang dari T tabel 1,6581 atau tidak signifikan, sama dengan tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak terpengaruh terhadap produksi atau input X2 atau tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X3 pupuk kandang. T rasio min 0,51 kurang dari T tabel 1,6581 sama dengan tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak terpengaruh terhadap produksi atau input X3 atau pupuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X4 pupuk fosfat. T rasionya 3,88 lebih besar dari T tabel 1,6581 signifikan, sama dengan signifikan. Artinya nilai beta terpengaruh terhadap produksi atau input X4 atau pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 10%, maka output akan meningkat sebesar 0,28%. Berikut adalah tingkat efisiensi teknis. Interpretasinya berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,5614933 E plus 00. Secara keseluruhan, responden ternyata terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi, yaitu sebagai berikut. Responden petani jagung tertinggi yaitu pada responden 88. Nilai tingkat efisiensi sebesar 0,80928633 E plus 00, yang artinya bahwa pada responden ke-88 secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 88 yaitu 0,809 lebih besar dari 0,8. Responden petani jagung terendah yaitu pada responden 111. Nilai tingkat efisiensi sebesar 0,26 sebesar 0,2602667 E plus 00, yang artinya bahwa pada responden ke-111 secara teknis dikatakan tidak efisiensi.
Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 111 yaitu 0,26 kurang dari 0,8. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.